Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rizky Yeleni, NPM A1M019019, Prodi Pendidikan IPA, dosen pembimbing Bapak Wisman MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa tips-tips dalam berpidato yang harus kita kuasai. Selamat menyaksikan, simak videonya ya. Sebelum lanjut, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pidato. Pasti teman-teman sudah tahu bukan? Pidato adalah suatu kegiatan menyampaikan gagasan secara lisan di depan orang banyak, serta memanfaatkan bahasa tubuh yang dapat mendukung untuk mengungkapkan gagasan tersebut. Selanjutnya, ada 4 metode dalam berpidato, yaitu 1. Impromptu, yaitu metode pidato yang dilakukan secara spontan tanpa persiapan terlebih dahulu. Yang kedua, memoriter atau metode menghafal, yaitu suatu metode yang disiapkan secara matang. Maksudnya, materi yang akan disampaikan sudah dihafalkan terlebih dahulu sebelum akhirnya disampaikan kepada banyak orang. 3. Metode naskah, yaitu metode yang dilakukan dengan cara membaca pidato yang sudah dipersiapkan. Yang keempat, ekstemporan, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menyiapkan poin-poin penting dari tema yang ingin disampaikan. Adapun tujuan dari dibuatnya teks pidato. Yang pertama, untuk mempermudah seseorang yang ingin menyampaikan pidatonya, baik itu berupa gagasan, ide, atau informasi kepada banyak orang secara langsung. Yang kedua, untuk membatasi penyampaian isi pidato supaya lebih padat dan bisa lebih fokus, sehingga informasi yang disampaikan tidak bertele-tele. Yang ketiga, memberikan inspirasi bagi seseorang yang berpidato untuk melakukan improvisasi yang disesuaikan dengan para pendengar dan juga kebutuhan dari pendengar. Yang keempat, mengantisipasi supaya tidak terjadinya kelupaan saat menyampaikan isi pidato. Ciri-ciri dari kebahasaan teks pidato, yaitu 1. Menggunakan kalimat yang aktif. 2. Menggunakan kosakata untuk mengaktifkan perasaan dari pendengar. 3. Menggunakan kata ajakan. 4. Menggunakan kosakata dalam bidang ilmu. 5. Menyisipkan beberapa kata benda yang abstrak supaya pendengar bisa menebak sendiri artinya. 6. Memberikan informasi yang informatif dan padat serta hindari kalimat bertele-tele. 7. Memasukkan beberapa referensi. Struktur teks pidato. 1. Salam pembuka. Struktur yang pertama dari teks naskah pidato yaitu salam pembuka. Salam pembuka terletak pada bagian awal dan menjadi pembuka dalam suatu pidato. Contohnya, misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, dan lain sebagainya. Kedua, ucapan penghormatan. Struktur kedua teks pidato adalah ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan tersebut biasanya diberikan kepada pejabat tinggi yang telah hadir dalam acara pidato tersebut. Contohnya, seperti yang dilakukan pada acara sekolah, maka ada beberapa ucapan penghormatan yang diberikan kepada kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru. Yang ketiga, ucapan syukur. Bagian teks pidato selanjutnya adalah ucapan syukur. Bagian tersebut biasanya berisi tentang rasa syukur karena bisa berkumpul bersama dengan para hadirin. Contohnya pada kalimat, puji syukur selalu terucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di dalam acara ini. Yang keempat, isi pidato. Isi dari pidato adalah bagian yang paling penting dalam pidato. Bagian tersebut berisikan tentang gagasan, informasi,
ide, atau hal lain yang disampaikan kepada orang yang hadir. Yang kelima, penutup pidato. Struktur terakhir dari pidato adalah penutup pidato. Penutup biasanya berisikan kesimpulan dan diikuti dengan salam penutup. Penjelasan sebelumnya merupakan materi singkat tentang pidato. Pasti teman-teman sudah penasaran kan apa saja tips-tips berpidato yang harus kita kuasai. Sebelum berpidato, kita harus menentukan metode pidato. Dalam berpidato, ada 4 metode yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang pertama, metode impromptu, metode memoriter, metode naskah, dan metode extemporan. Jika teman-teman seorang pemula dalam menyampaikan pidato, sebaiknya menggunakan metode naskah karena dapat membantu saat menyampaikan materi. Tetapi, metode ini akan mengakibatkan kurangnya interaksi antara pembicara dan pendengar. Sedangkan jika teman-teman memilih metode memoriter, akan sedikit beresiko karena teman-teman akan menghafal semua isi naskah pidato tersebut. Jika saat menyampaikan isi pidato tiba-tiba lupa, maka penyampaian tidak akan sempurna. Tetapi hal positifnya, kita dapat berinteraksi dengan audiens. Untuk metode extemporan, biasanya metode yang lebih efektif karena kita hanya menjabarkan poin-poin tertentu. Kalau metode impromptu, biasanya lebih pendek karena terjadi secara spontan. Yang kedua, membuat naskah pidato. Sebaiknya bagi teman-teman saat membuat naskah pidato perlu mengandung struktur apa saja yang harus ada dalam pidato tersebut. Buatlah materi pidato berbobot dengan sumber-sumber yang jelas dan terpercaya supaya audien dapat memahami apa itu isi dari pidato yang ingin kita sampaikan. Kemudian, pastikan topik yang kita pilih sesuai dengan tema acara. Yang ketiga, menguasai materi. Ini sangat penting ya teman-teman, karena dengan menguasai materi tersebut, kita dapat percaya diri dan tidak akan gugup ataupun salah saat menyampaikan isi pidato tersebut. Materi yang ingin kita sampaikan harus menarik dan bisa diterima oleh audiens. Yang keempat, tenang. Maksudnya, saat menyampaikan sebuah pidato, kita harus menyampaikan dengan tenang. Dan pandangan kita harus tetap fokus pada audiens. Yang kelima, menggunakan ekspresi yang tepat. Pasti teman-teman pernah melihat kan seseorang dalam menyampaikan pidato. Pasti mereka menggerakkan tangannya atau berekspresi. Karena dengan menggunakan ekspresi, terutama menggerakkan tangan, dapat mengurangi rasa gugup dan dapat mempermudah audiens dalam memahami materi yang ingin kita sampaikan. Yang keenam, kita harus menggunakan suara yang lantang dan tanda baca. Karena dengan menggunakan suara yang lantang, audien dapat mendengarkan materi yang kita sampaikan dan tidak akan bosan. Teman-teman juga harus memperhatikan tanda baca, karena dengan memperhatikan tanda baca, materi yang ingin kita sampaikan akan lebih jelas dan mudah dipahami. Yang ketujuh, mengajak audiens. Hal ini sangat penting ya teman-teman. Dengan mengajak audiens dapat menimbulkan kesan yang baik dan jangan lupa untuk diikuti dengan senyuman. Dengan mengajak audiens untuk terlibat dapat memberikan dampak positif supaya audiens tetap merasa terlibat dalam pidato tersebut. 8. Sesuai durasi. Maksudnya, saat menyampaikan sebuah pidato,
tidak perlu panjang-panjang, tetapi perlu memperhatikan waktu saat menyampaikan pidato tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan. Pasti teman-teman sudah paham kan? Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.